Dewata yang agung, apakah arti mimpi hamba? Apa yang akan terjadi dengan suami hamba? Sungguh sedikit pun saya tidak merasa iri, Kakang Lawe. Saya sangat menyadari bahwa dalam perjuangan, baik semasa Gusti Wijaya dikejar-kejar pasukan Jayakatwang, sampai menyeberang ke Madura, maupun semasa perjuangan menyerang Kediri, dan pasukan Kitai Nagari, sama sekali saya tidak terlalu banyak berjasa. Tapi Nambi, diangkat sebagai Rakyan Pati di Majapahit, adalah benar-benar keputusan yang kurang bijaksana. Gusti Prabu pasti sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Saya cenderung curiga bahwa semua keputusan itu karena kepandaian Nambi menjilat Gusti Wijaya. Sehingga tidak sempat Gusti Prabu untuk menimbang-nimbang jasa para sahabatnya yang lain. Saya juga pernah berpikir begitu. Tapi sebagai sahabat, Nambi juga sedikit banyak punya jasa. Apa yang telah dilakukan oleh Nambi? Mungkin tangan saya terlalu sedikit terpecik oleh darah musuh. Tapi tangan Nambi jauh lebih bersih dari itu. Mestinya Paman Lembu Sora jauh lebih tepat daripada Nambi. Siapa yang meragukan kesetiaan Paman Sora? Kali ini kau benar, Mahapati. Tolong, jangan sebut saya Mahapati. Karena terus terang, yang memberi julukan itu juga Nambi. Supaya Gusti Prabu benci pada saya. Karena mengira saya gila hormat. Yang penting Kakang Lawe, negeri baru kita ini harus kita selamatkan dari penempatan orang yang kurang tepat. Kakanglah orang yang memiliki keberanian untuk bicara kepada Gusti Prabu. Pasti. Pada sidang paripurna nanti, saya akan bicara pada Gusti Prabu tentang kesalahan ini. Apapun yang terjadi, akan saya tanggung demi keselamatan negeri Wirwatikta ini. Ampun, Gusti. Siapa yang menyuruhmu kemari? Hamba datang sendiri, Gusti. Mau apa? Memberi nasihat kepadaku, supaya mohon ampun kepada Baginda Prabu. Hamba datang karena bingung, Gusti. Kesatria tidak boleh bingung untuk menentukan di mana kakinya harus berpijak. Menurut hamba tidak semudah itu, Gusti. Karena kedua tempat berpijak itu bukanlah pijakan yang baik. Maksudmu? Saya pernah mendengar seorang satria juga harus mendengar dan menghormati naluri hatinya sendiri. Hamba akan berdiri di luar lingkaran. Hamba hanya akan menjadi saksi pertikaian dua kebenaran. Dan tidak satu pun yang ingin hamba bela. Lalu buat apa kamu kemari? Bagi hamba, Gusti adalah guru dari segala sikap kesatria. Itulah sebabnya kenapa saya harus pamit secara baik-baik. Saya senang mendengar jawabanmu, Kamandanu. Kamu berani meyakini sesuatu yang kamu anggap benar, dan dengan tegas membela keyakinanmu. Begitulah sebenarnya sikap seorang kesatria. Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa menyertai Gusti. Saya bangga dengan ketegaran sikapmu. Kamu tidak usah mencemaskan aku, karena semua yang kulakukan, maupun apa yang terjadi, adalah suratan Dewata Agung. Semoga Dewata selalu melindungi keselamatan Gusti. Terima kasih, Kamandanu. Ada berita apa, Paman? Pasukan Majapahit sudah menuju kemari.
inilah saat terbaik bagi kita untuk mewujudkan sikap kita sebagai kesatria sejati. Tidak ada yang perlu ditakuti, meskipun kekuatan musuh berlipat 100 kali. Semua pasukan sudah kami siapkan di alun-alun, Gusti. Arahkan menuju sungai Tambak Beras. Dalam keadaan terjepit, sungai itu bisa kita gunakan sebagai benteng. Kita menyeberang. Ya, tapi siapkan pasukan panah di seberang barat. Mereka akan melindungi pasukan kita kalau terpaksa harus mundur menyeberangi sungai. Kita juga bisa gunakan pasukan panah itu untuk menghantam Majapahit, yang memang sengaja kita pancing mengejar pasukan kita. Duh Gusti Dewata Agung, lindungilah suami hamba dari perbuatan pengecut. Tetapkanlah dharmanya sebagai kesatria sejati. Ampun, Gusti. Mereka sudah memasuki Karang Pandan, Gusti. Siapa yang memimpin? Kelihatannya Gusti Pati sendiri. Tapi Kebo Anabrang dan Gusti Lembu Sora mengawal Gusti Pati. Tidak seorang pun boleh mendekati Anabrang dan Nambi. Karena mereka musuh pribadiku. Hanya aku yang berhak mencabut nyawa kedua orang itu. Pasukan panah di tebing sungai. Jangan nyebrang, meski pasukanku menang. Baik, Gusti. Kecuali pasukan panah. Yang lain menyeberang. Kita berperang karena diserang. Pertahankan kehormatan kita habis-habisan. Mereka akan saling membunuh sesama saudara. Padahal rasanya baru kemarin, mereka saling bahu-membahu melawan Kediri dan bala tentara Kitai Nagari. Ya. Sebenarnya, siapa yang patut disalahkan, Kakang? Hawa nafsu. Dia selalu mempengaruhi hati manusia untuk merasa benar sendiri. Dia akan menutupi semua celah kejujuran dari pikiran manusia. Ada yang mengatakan bahwa Gusti Ranggalawe tiba-tiba berubah setelah dia Halayuda bertandang ke kediamannya. Sementara banyak pejabat yang bergunjing bahwa dia Halayuda kecewa karena tidak mendapat jabatan apapun. Saya juga dengar selentingan seperti itu. Tapi apa mungkin Gusti Ranggalawe bisa begitu mudah terpengaruh? Jadi, sebenarnya apa yang menyebabkan Gusti Ranggalawe nekat memberontak, Kakang? Bisa jadi Gusti Ranggalawe merasa malu karena telah melakukan perbuatan tercela. Dengan berlaku kurang sopan di hadapan Gusti Prabu dan para pembesar kerajaan yang lain. Karena itulah beliau jadi nekat untuk meneruskan perbuatannya. Kenapa harus memberontak, Kakang? Kalau memang dia menyesal, mestinya kan bisa diselesaikan dengan minta maaf. Itu yang sudah kita bicarakan tadi. Hawa nafsu menguasai pikiran Gusti Ranggalawe dengan menebalkan harga diri. Seolah-olah minta maaf adalah perbuatan yang hina. Beliau kecewa. Kakang tidak berada di pihaknya. Gusti Ranggalawe adalah seorang ksatria yang sejati. Beliau sangat menghargai sikap orang lain. Bahkan tetap menghormati saya, meski misalnya saya berdiri sebagai musuhnya.
kita serang mereka begitu sampai di seberang sungai. Boleh saya bicara dulu kepada Ranggalawe, Anabrang? Apa perlu, Kakang? Jelas dia membangkang kepada Sang Prabu. Ini usaha terakhir menyadarkan dia. Bagaimanapun, Ranggalawe pernah berjasa kepada Sang Prabu. Bagaimana Adipati? Kakang Lembusora mau mencoba menyadarkan Ranggalawe sekali lagi. Silakan Paman. Saya pribadi tidak pernah menghendaki perang. Ranggalawe yang memulai semua ini. Terima kasih, Rakepati. Cih. Seseorang menuju kemari, Gusti. Saya tahu. Paman Lembusora. Mau apa lagi dia? Ada apa, Paman? Lawe, aku sengaja minta waktu kepada Patih Nambi. Aku ingin bicara dengan kamu. Karena ini menyangkut begitu banyak nyawa orang. Silahkan bicara, Paman. Saya hanya membeli. Kami tidak mau mati konyol hanya berdiam diri. Sementara tentara Majapahit ingin menghancurkan kadipaten saya. Jangan diputar balik. Kami melakukan ini karena kamu mempersiapkan pasukan untuk berontak. Paman cukup kenal siapa Ranggalawe. Pantang mulut ini bicara bohong. Asal Paman tahu bahwa saya menaruh lebih dari 100 telik sandi di Majapahit. Mereka melaporkan bahwa Gusti Prabu mengirimkan tentara untuk menumpas kami. Aneh. Ada yang melaporkan kepada Gusti Prabu bahwa kamu tetap tidak berniat minta maaf dan mempersiapkan makar. Tapi benar kan bahwa kamu tidak berniat untuk meminta maaf atas perbuatanmu tempo hari? Benar, Paman. Daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Supaya tidak banyak jatuh korban, saya tantang Nambi atau Kebo Anabra. Jangan remehkan Kebo Anabrang, Lawe. Dia senopati yang sakti mandraguna. Biar bagaimanapun dia pernah dipercaya Gusti Prabu Kertanegara memimpin pasukan Singosari melanglang Nusantara. Dia senopati yang menaklukkan Dharmasraya dan Suwarna Bumi. Semua musuh saya anggap kuat, Paman.
menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, Anabram? Iya! Selama ini saya hanya menunggu berita duka itu. Karena kematian Kakang Ranggalawe. Sudah jelas dikabarkan lewat mimpi-mimpi saya. Sekarang apa yang harus kami lakukan, Gusti Putri? Kita tunggu semua hukuman dari Sang Prabu. Biar Panji Mararaya yang mengatur semuanya. Kakang Ranggalawe telah bicara banyak padanya. Sang Panji perlu dipanggil kemari, Gusti. Biarkan dia berkabung sendirian malam ini. Baik, Gusti.